Bagaimana sih kehidupan mahasiswa dan bagaimana kita bisa hidup, ini akan saya sangat tekankan, secara legal. Sekali lagi, bagaimana kita bisa belajar dan hidup secara legal di US, karena bagaimanapun legalitas kita sebagai imigran di suatu negara itu akan sangat penting sekali. Yang mungkin ada juga yang kita bisa sharing nanti dari Mas Tubagus dari sisi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, sedangkan ada juga dari Mbak Hartini yang nanti akan menjelaskan bagaimana sih kehidupan sebagai mahasiswa sebagai non scholarship atau yang bukan jalur non beasiswa. Sedangkan saya akan lebih fokus kepada visa yang perlu teman-teman perhatikan atau teman-teman perlu peroleh apabila berkeinginan untuk belajar dan hidup di Amerika. Mungkin semua sudah bisa lihat screen saya, ini PowerPoint yang saya sharing ini. Sedikit tentang saya angkatan 96 dari Fakultas Ekonomi, Akuntansi Universitas Airlangga. Dan terus terang saya ini adalah petualang. Amerika adalah negara kelima saya sudah tinggal di 5 negara yang berbeda, di 4 benua yang berbeda. Dan kebetulan memang Amerika adalah negara yang paling lama saya tinggali. Tahun 2013 saya masuk ke Amerika dan sekarang saya sebagai Senior Director untuk Compensation Benefits, Mobility, dan HR Operations untuk DHL Global Forwarding Americas. Jadi scope of responsibility saya meliputi dari Kanada, US, sampai Meksiko, Brazil, Costa Rica, sampai Argentina dan Chile. Jadi ada 16 negara yang di responsibility saya. Dan kalau teman-teman bisa lihat bahwa salah satu dari scope of my responsibility adalah mobility. Mobility adalah suatu role di mana saya bertanggung jawab terhadap visa untuk seluruh karyawan DHL yang akan kerja di Amerika. Jadi seluruh karyawan DHL non-US citizen yang akan kerja di Amerika, mereka perlu tanda tangan dan butuh approval saya untuk bisa kerja dan tinggal di Amerika. Jadi bagaimanapun saya sedikit banyak tahu tentang proses visa seperti apa, tapi saya perlu sedikit disclaimer di sini bahwa saya maupun Mas Tubagus maupun Mbak Hartini, kita bertiga bukan lawyer. Kita bertiga bukan orang yang benar-benar tahu secara legal bagaimana visa itu sendiri, bagaimana proses visa itu sendiri di kedutaan di negara asal, mungkin dalam hal ini Indonesia, atau maupun pada saat misalnya mau extend visa di Amerika yang harus melalui USCIS. Sedikit tentang visa di US. Secara general, sebagai orang Indonesia, tentu kita butuh visa untuk masuk ke US. Dan sesuai dengan US Immigration Law, bahwa terus terang US itu punya macam-macam visa, punya banyak sekali tipe-tipe visa. Dan itu semua bergantung dari apa tujuan kita untuk datang ke US. Apakah itu untuk berwisata, apakah itu untuk belajar, apakah itu untuk meeting atau bisnis, atau bahkan untuk bermigrasi atau menetap dan tinggal di Amerika. Jadi banyak sekali tipe-tipe visa dan macam-macam visa untuk masuk ke US, dan kita harus tahu, dan kita pada saat mendaftar ke Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya atau Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, kita harus tahu apa sih tujuan kita datang ke Amerika, dan kita sudah tahu juga bahwa model visa seperti apa yang kita perlukan. Dalam hal ini, kita akan fokus untuk visa studi dan exchange. Jadi untuk student visa sendiri ada 2 macam visa. Pertama adalah F visa.
di mana ini diberikan kepada misalnya adik-adik yang datang karena untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang lebih tinggi, misalnya untuk S2 atau S3. Atau bahkan misalnya ada beberapa orang atau teman-teman kita yang masih SMA yang melanjutkan SMA-nya di luar negeri di Amerika, mereka ini juga mendapatkan kategori visa F. Dan kemudian juga language training program. Ya kan, language training program ini juga masuk ke kategori visa F. Seperti itu. Dan saya yakin seperti Mas Tubagus atau Mbak Hartini pada saat Mbak Hartini masih jadi mahasiswa di US, Mas Tubagus dan Mbak Hartini ini mendapatkan visa untuk kategori F. Dan juga ada kategori M. Dan ini biasanya itu untuk vocational skill. Seperti misalnya ini ada orang yang ingin belajar masak, like a culinary course, seperti itu. Dan mereka biasanya mendapatkan visa dengan jenis M. Ada juga mereka bisa masuk dengan visa kategori J. Jadi kategori J ini untuk orang-orang yang exchange visa atau pertukaran pelajar misalnya. Atau mungkin apabila teman-teman pernah dengar tentang Fulbright scholarship. Fulbright scholarship, beberapa orang yang saya tahu mereka under Fulbright scholarship, mereka instead of F visa, mereka mendapatkan J visa ini. Karena mereka dianggap sebagai exchange student. Seperti itu. Atau misalnya benar ada program exchange research scholar. Jadi mereka juga akan masuk ke kategori J. Seperti itu. Jadi sekali lagi yang perlu saya tekankan di sini adalah kita harus benar-benar bisa make sure bahwa kita apabila ingin berkunjung ke US, baik itu dalam tujuan untuk wisata, ataupun untuk sekolah, ataupun untuk kerja, kita masuk ke US ini dengan legal. Itu pertama. Dan yang kedua, kita masuk ke US ini dengan visa yang tepat. Karena bagaimanapun kita tidak bisa masuk sebagai turis, tapi terus kemudian kita sekolah. Atau kita masuk sebagai student, tapi akhirnya kita bekerja di sini. Jadi sekali lagi yang saya tekankan bahwa untuk masuk ke US, kita harus benar-benar secara legal, dan kita harus benar-benar tahu kategori visa apa untuk masuk ke US, sesuai dengan tujuan awal kita datang ke US. Begitu, terima kasih. Saya sampaikan, apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan pada saat Q&A session. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you banget Mas Dadi penjelasannya. Jadi di sini saya masih ingat banget, nggak lama kemarin juga saya masih mahasiswa di UNER, dan itu pengalaman yang sangat menyenangkan sekali. Malam-malam makan di Karangmenjangan ya, penyetan. Aduh, di sini nggak ada penyetan deh, kangen banget. Nah, ini background saya sedikit. Jadi, nama saya Tubagus Muhammad Yusuf, biasanya dipanggil Tubagus atau Ius. Kalau orang di Amerika kan nama panggilan itu nama depan biasanya. Jadi saya pakai namanya Tubagus. Lahir dan besar di Surabaya, akuntansi 2009 masuknya, dan kebetulan cukup suka ikut aktivitas ya. Jadi dulu sempat ikut juga hima akuntansi, sempat ikut paduan suara, dan lain-lain. Sempat ikut Cak Daning Surabaya juga. Nah, di UNER itu sebenarnya banyak banget program yang memperbolehkan mahasiswanya lah untuk bisa ikut exchange program atau berangkat ke luar negeri. Karena kebetulan saya suka banget jalan-jalan ke luar negeri, entah itu belajar, ketemu orang baru, saya apply deh semua program itu. Jadi yang pertama kali saya ke luar negeri itu sama paduan suara Universitas Airlangga. Ada yang anak padus nggak di sini? Jadi waktu itu sempat ikut kompetisi di Warsaw, Polandia tahun 2012. Alhamdulillah menang. Dan itu benar-benar kayak ke luar negeri
dapat sponsor juga dari perusahaan, dari kampus, dan kita ikut kompetisi juara 1, benar-benar bukan jalan-jalan aja, tapi ada manfaatnya lah. Terus yang kedua, saya sempat ikut ASEAN Youth Exchange Program di Thailand. Itu waktu itu programnya sama IOP namanya, International Office and Partnership. Sekarang kalau nggak salah ganti nama jadi Erlangga Global Engagement. Jadi kalau misalnya kalian pingin ikut program pertukaran macam-macam, please follow, ikutin itu website-nya dan Instagram-nya, karena banyak banget program-program yang menarik deh. Terus karena memang saya dari waktu SMA itu udah obses banget sama Amerika, saya itu hobinya itu di perpustakaan main ke American Corner. Nggak tahu masih ada apa nggak tuh. Tapi di sana tuh saya belajar banyak banget tentang budaya Amerika, program-program apa aja yang ada di Amerika, dan akhirnya memotivasi saya untuk ikut Harvard National Model United Nations. Jadi sampai sekarang sih saya lihat masih ada itu. Erlangga MUN Club, itu kebetulan dulu saya salah satu pendirinya juga. Dan itu pertama kali saya ke Amerika, ikut kompetisi debat, ketemu sama orang-orang di luar negeri, dan itu juga pertama kalinya saya tahu bahwa, oh, suatu saat setelah kerja beberapa tahun, saya harus kembali ke Amerika untuk belajar, untuk studi S2. Jadi, saran saya selama masih kuliah, itu adalah bukalah banyak sekali, ikut-ikut aja program macam-macam. Karena dengan ikut program macam-macam itu nanti kalian akan dapat berbagai macam exposure dan bisa join berbagai macam program. Terus yang terakhir, waktu kuliah, saya ikut The Shift for Southeast Asian and Japanese Youth Program, itu sama PCMI Jatim. Jadi sempat naik kapal, jalan-jalan, keliling ASEAN dan Jepang, duta negara, terus harus bisa nari tari saman, harus bisa debat juga. Jadi it's a very fun experience. Sedikit pengalaman kerja, saya kerja di Astra International tahun 2014, terus pindah ke Tada Network tahun 2015, dan tahun 2017 sampai 2021 saya kerja di Tokopedia. Di Tokopedia kebetulan sebagai handle kategori, jadi kalau misalnya kalian pernah beli buku di Tokopedia, atau misalnya pernah beli barang-barang olahraga di Tokopedia, itu tim saya yang bantuin cari-cari barang dan promosi menarik lah istilahnya. Dan sekarang alhamdulillah bisa kuliah di Cornell University as an MBA candidate. Nah, terus jadi yang paling penting adalah kalian harus punya dulu motivasinya. Kenapa sih saya ingin ke Amerika? Apakah saya ingin kerja di sana? Apa saya ingin kuliah di sana? Atau saya ingin apa? Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, aku punya 2 alasan kenapa ingin kuliah di Amerika. Yang pertama adalah karena professional networkku itu hampir semua orang-orang di Tokopedia yang punya posisi penting itu pernah belajar di Amerika. Dan orang-orang ini benar-benar pintar dan driven dan tahu apa yang mereka mau. Jadi itulah kenapa aku ingin mengikuti jejak mereka. Terus yang kedua, personal experience. Jadi pernah ikut debat di Amerika itu benar-benar membuka perspektif bahwa, oh, di luar Surabaya, di luar Indonesia itu masih banyak budaya baru, banyak tempat-tempat baru, atau banyak bahasa baru yang kita belum tahu. Dan aku ingin belajar lebih banyak lagi. Nah, kenapa aku ambil MBA? Ini ada yang tahu beberapa orang ini. Jadi, orang-orang ini adalah salah satu kenapa saya ingin ambil jurusan MBA. Yang pertama ada Pak Nadiem Makarim, dia dulu pernah ambil MBA di Harvard University. Terus ada Ferry Unardi, CEO Traveloka, dia MBA di Harvard University. Tim Cook, CEO Apple, dia juga MBA di Duke University. And then Sheryl Sandberg dari Facebook, dia pernah ambil MBA juga di Harvard University. Jadi MBA itu kita memang belajar bisnis in general, lebih banyak networking dan kenalan sama orang-orang di perusahaan-perusahaan di Amerika. Kita bisa improve leadership skill dengan teamwork dan segala macam, dan belajar komunikasi dan business cases. Nah, terus setelah saya tahu bahwa saya mau MBA dan saya harus ke Amerika dengan beasiswa, saya melakukan beberapa tahap nih. Yang pertama, aku research. Apa aja yang aku research? Kenapa aku ingin belajar di luar negeri? Ini aku harus punya alasan yang jelas, karena harus tulis itu di esai dan di interview. Terus, aku harus cari juga nih, aku mau ke sekolah mana sih? Aku mau jurusan apa? Dan yang dibutuhkan untuk masuk sekolah itu apa aja, dan kapan aku mau berangkat.
Dan biasanya orang-orang di Amerika itu mereka udah punya target-target mereka mau kapan sekolah dan mau apa aja di hidupnya dari mulai mereka lulus S1. Jadi I think it's a very perfect time for you guys to start planning what you want to do in the future. Terus, nah serunya sekolah di Amerika itu nggak cuma tes aja yang dibutuhkan. Jadi memang kita butuh tes IELTS, bahasa Inggris. Kita butuh tes GMAT, itu sama kayak SNMPTN lah kira-kira. Tapi yang nggak kalah penting itu kita butuh essay. Jadi di situ itu akan dilihat seberapa pingin sih kita sekolah di universitas tersebut dan kenapa universitas tersebut. Kenapa nggak sekolah lain? Nah, jadi terus kita juga butuh recommendation letter dari entah itu dosen kita di universitas sebelumnya atau bos kita di pekerjaan. Jadi semua syarat-syarat ini harus dipenuhi sebelum kita apply ke sekolah dan scholarship juga. Dan akhirnya ketika interview ini benar-benar kayak ditanya, oh jadi kenapa? Misalnya aku apply di Cornell University. Kenapa kamu mau sekolah di Cornell University? Aku harus punya alasan yang jelas. 5 tahun lagi kamu mau ngapain? 10 tahun lagi kamu mau ngapain? Mereka benar-benar tanya detail. So it's very important that we know what we want to do in the future. Jadi kita bisa tahulah jalan hidup kita mau kemana dan jawabnya apa saat ditanyakan. Terus ini yang menarik. Jadi saya ke Amerika pakai beasiswa apa sih? Ada yang pernah dengar LPDP ya? Pasti. Jadi LPDP adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang mana inisiatifnya dari Ibu Sri Mulyani, Ministry of Finance, dan banyak banget alumni-alumni yang sudah dibiayai oleh LPDP ini dan berkontribusi kepada Indonesia. Contohnya adalah, kalau kita lihat di gambar di sebelah kanan, ini ada Belva Devara, dia yang menciptakan Ruang Guru. Ada Tasya Kamila, ada Maudi Ayunda, ini semua adalah alumni sekolah di Amerika dengan beasiswa LPDP. Nah, kenapa kok saya pilih LPDP? Karena nggak semua beasiswa itu mau sponsor MBA degree. Jadi ketika kalian sudah tahu nih, oh saya mau jurusan A, saya mau jurusan B, research-lah beasiswa apa yang membiayai ke sekolah atau jurusan tersebut. Karena setiap beasiswa biasanya beda-beda. Terus enaknya LPDP itu juga kita mendapat berangkat naik pesawat ke sini dibiayai. Biaya sekolahnya, tuition fee, atau uang pokok dibiayai. Uang semester dibiayai, dan juga biaya hidup saya, makan, penginapan, semua dibiayai. Jadi enaklah, udah tahu beres saja. Dan juga strong alumni network, banyak banget alumni yang keren-keren, dan kedepannya an opportunity to give back and contribute to Indonesia. Ini bisa melalui dengan kerja di US, contribute in some way, atau pulang ke Indonesia. So you have that choice. Nah, tahapannya apa aja sih apply ke LPDP? Yang pertama harus disiapkan dokumen-dokumen administratifnya. Sebenarnya sama, kita butuh tes IELTS, kita butuh bikin esai, kita butuh bikin surat rekomendasi, kurang lebih aplikasi beasiswa sama aplikasi sekolah samalah. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengerjakan, udah apply scholarship atau udah apply sekolah duluan, ngerjain yang berikutnya, it will be a breeze, it will be easy. Terus ada tes potensi akademik, ada leaderless group discussion, interview, terus announcement. Jadi kurang lebih prosesnya akan sama. Nah, ini just a bit of a tips, storytelling apa yang saya pakai selama ini. Jadi ini dari alumni Harvard dulu sempat bilang bahwa ketika kita mau bercerita sesuatu itu selalu punya 3 komponen. Story of self, kenapa saya berhak mendapatkan beasiswa ini, kenapa saya berhak mendapatkan sekolah di sini. Yang kedua adalah the story of us. Kenapa kita, di mana peran saya di masyarakat, apa kontribusi saya kepada masyarakat, apa yang akan saya lakukan kepada masyarakat setelah saya pulang dari sekolah, atau setelah saya mendapat beasiswa. Dan yang terakhir adalah the story of now, atau kenapa sekarang. Kenapa saya mau sekolah sekarang? Kenapa saya harus dapat beasiswa sekarang?
Karena saya akan membantu menyelesaikan suatu masalah yang urgent di masyarakat apa. Jadi storytelling yang bagus adalah mengkombinasikan cerita-cerita ini. Sedikit cerita saya, karena saya berangkat dari Tokopedia, cerita saya adalah, saya ingin membantu agar masyarakat di luar Jawa bisa juga untuk mendapatkan akses ke teknologi, menjual, mengembangkan bisnisnya melalui e-commerce. Jadi bisa mengembangkan perekonomian di luar Pulau Jawa juga, seperti itu. It's just an example. And yeah, there are so many other scholarships out there. It's not just LPDP, ada Fulbright, seperti yang udah dibilang Mas Dedi tadi, ada Hubert H. Humphrey Fellowship Program, ada YSEALI, saya juga sempat apply, nggak lolos. Dan setiap sekolah masing-masing punya beasiswanya sendiri-sendiri. Jadi waktu saya masuk apply ke Cornell University, kebetulan Cornell ini juga salah satu Ivy League, saya sempat ditawarin, kamu apakah mau beasiswa dari Cornell? Beragam, mulai dari bisa $10.000 sampai bisa $100.000. Tapi waktu itu karena saya sudah dibiayai oleh LPDP, saya nggak bisa ambil beasiswa lain. Nah, jadi kalau misalnya kalian mikir nih, saya pingin banget nih sekolah di Amerika, itu jangan berkecil hati karena banyak sekali cara-cara dan banyak sekali lembaga-lembaga yang membiayai. Nah, terus visa prosesnya gimana sih? Enaknya, kalau kita masuk Amerika melalui sekolah, itu semua prosesnya dipermudah oleh sekolah. Jadi ketika saya udah keterima sekolah di Cornell University, saya diminta submit. Gimana nih, kamu akan membiayai sekolahmu selama di Amerika? Saya submit tuh sponsorship letter dari LPDP, bahwa LPDP akan membiayai saya kuliah di Amerika. Setelah saya submit letter of sponsorship itu, saya dapat namanya dokumen I-20. Dokumen I-20 ini saya gunakan untuk apply visa di US Embassy di Jakarta waktu itu. Nah, yang kedua adalah visa dokumen. Kalau misalnya kita apply visa sebagai turis, itu banyak sekali persyaratannya dan ribet. Harus ada tiket pesawat pulang pergi, karena mereka mau make sure bahwa kita pulang ke Indonesia. Ada harus rekening bank, harus ada hotel sudah jelas di mana penginapannya, valid passport, dan segala macam. Tapi karena saya adalah akan sekolah dan melalui beasiswa, ini syaratnya sangat mudah sekali. Saya cuma isi form, foto, paspor, saya submit I-20 saya, dokumen yang dikeluarkan dari sekolah, dan interview sama orang di embassy-nya itu kayak cuma 1-2 menit, langsung di-approve di tempat. Saya dulu pernah waktu kuliah yang ke Harvard itu kan juga sempat apply visa, tapi visa visitor. Itu saya di-apply-nya lumayan lama tuh, 2-3 minggu, dan nunggunya nggak karuan lamanya deh, deg-degan. Tapi sebagai student atau pelajar, itu di-approve-nya benar-benar langsung di tempat. Dan dalam waktu 5 hari kerja, visanya dengan paspor saya sudah langsung sampai di rumah. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalian tahu bahwa visa kalian di-approve di tempat, di US Embassy saat itu juga, tapi visa dan paspornya akan dikirim ke rumah dalam waktu 5 hari kerja. Jadi benar-benar efisien dan benar-benar cepat. Nah, ini sedikit cerita mengenai perjalanan saya di sekolah. Ini adalah kampus saya yang sebelah kiri. Jadi ini the famous clock tower in Cornell University. Kita bisa lihat di mana warnanya beda-beda kalau lagi pagi, siang, dan lagi matahari terbenam. Dan di bawah kampus saya ini benar-benar ada air terjun yang sangat-sangat cantik. Dan I pass that bridge every day to school. So imagine how fun is that. Terus di kampus juga ada namanya slope, jadi semacam lereng gitu, rumput-rumput. Dan ketika spring dan summer
ini students akan duduk-duduk di sana menunggu matahari terbenam. Jadi it's a very fun experience dan almost everyone is there like every day just to see the amazing view. Nah, terus kalau aktivitas belajar mengajarnya seperti apa sih? Ini adalah tipikal kelas saat sekolah di Amerika. Jadi kalian akan dikasih handout, kalian punya name tag, dan profesor akan sangat-sangat diskusi yang partisipatif. Jadi misalnya kita masuk kelas, biasanya profesornya akan tanya tuh, okay, anybody has any idea about this, or anybody has any opinions? Jadi benar-benar setiap orang akan berebut-rebut untuk angkat tangan dan menjawab pertanyaan, memberikan opini terhadap topik yang diberikan oleh profesor. It's a very two-way lectures. Itu yang setiap hari terjadi. Terus yang kedua, kalau misalnya kita lihat gambar di sampingnya, ini kan ada sinema, bioskop. Jadi benar-benar kita disuruh nonton bioskop oleh profesor bareng-bareng satu kelas di sinema. Terus besoknya kita bahas. Kemarin filmnya bahas apa? Waktu itu temanya tentang karakter building. Jadi orang-orang di film itu interaksi satu sama lain seperti apa, dan mereka dinamika pertemanan atau dinamika diskusi seperti apa, ini benar-benar kita bahas. Jadi benar-benar it's a very fun experience. Banyak kegiatan di luar just lectures lah istilahnya. Dan yang di bawah sini ada juga outdoor activities, di mana kita team bonding antara sesama students. So it's very fun. Nah, yang terakhir, sosial, kita ngapain aja sih? Jadi ini waktu aku sempat do a bit of Halloween event sama teman-teman. Terus di sana juga banyak sekali music events or sports events. Jadi kampus ini banyak kegiatan lah, dan kita memang dipaksa oleh fakultas untuk berpartisipasi di kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran. Dan yang terakhir ini hampir satu kelas kita ada trek hiking ke suatu air terjun dekat kampus, dan it's a very good way to actually get to know your friends. Karena kenapa? Karena biasanya sekolah di Amerika itu sangat menekankan getting to know your peers. Kenalilah teman-temanmu, karena mereka akan yang membantu kamu untuk sukses di masa depan. Dan kalian harus sama-sama saling membantu sesama alumni untuk sukses sama-sama dan menaikkan nama universitas secara keseluruhan. Nah, ini yang terakhir. Jadi selanjutnya apa? Of course, setelah lulus kuliah, tujuannya adalah mencari kerja. Dan seperti yang tadi Mas Dari udah bilang nih, saya di sini sebagai F1 visa holder. Dan sebagai F1 visa, saya punya allowance 3 tahun kerja di Amerika. Jadi saya nggak perlu apply visa apa-apa, apalagi saya bisa kerja dengan selama 3 tahun lah dengan visa saya sekarang. Nah, tapi syaratnya adalah kita harus punya STEM certification. Jadi STEM itu apa? Degree-nya harus Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Nah, kalau misalnya nggak punya ini, kita cuma punya 1 tahun pengalaman allowance kerja di Amerika. Tapi kalau once kita punya STEM degree ini, kita bisa kerja di Amerika tambahan 2 tahun, total 3 tahun. Jadi kita punya waktu 3 tahun untuk mencari company yang akan mensponsori kita untuk H-1B visa. Apa H-1B visa? Itu adalah visa kerja long term lah. Jadi nanti kesempatan kita untuk menjadi permanent resident di Amerika lebih tinggi. I think that's it from me. Jadi pertimbangan yang saya pertimbangkan waktu itu, negara mau kemana dulu, bahasa apa yang bisa saya, kalau seandainya bisa bahasa lebih banyak, mungkin bisa ke negara yang pilihannya lebih banyak. Tapi waktu itu saya tahu saya hanya bisa bahasa Inggris, jadi pilihannya tidak banyak, Amerika, Inggris, atau Australia. Soalnya kalau ke tempat lainnya lebih susah. Jadi dari 3 itu Amerika yang paling
paling menarik untuk saya. Dan untuk program, karena waktu itu saya dari accounting, business school is lebih cocok lah. Kalau seandainya dari jurusan-jurusan yang lain mungkin berbeda ya. Tapi karena saya waktu itu dari accounting, jadi MBA is the way I want to go. Terus juga timeline, jadi kapan saya mau pergi dan persiapan untuk itu saya kira-kira 2-3 tahun sebelumnya. Kalau seandainya untuk itu bagus, saya rasa mungkin lebih lama. Jadi waktu itu saya lulus SMA, masuk ke UNER, jadi tidak lama dari saya masuk UNER, saya sudah mulai ancang-ancang. Jadi persiapan untuk bahasa Inggrisnya, persiapan untuk ujian TOEFL, untuk ujian GRE, GMAT. GMAT biasanya buat 5 tahun, nggak tahu kalau sekarang. TOEFL kayaknya 2-3 tahun. Jadi kalau bisa ujian dulu, terus habis itu nanti kalau sudah selesai transkrip itu hampir selesai, mulai cari sekolah. Mungkin sebelum itu juga harus sudah kira-kira mau di mana. Nah, kira-kira setahun sebelumnya itu minimum untuk apply. Jadi paperwork semua sudah paperwork sudah agak lengkap. Itu setahun sebelum kamu mulai akan mau sekolah itu harus apply dulu. Jadi kalau mau sekolah 2022 September, biasanya sekolah di sini mulai itu September. Ada sekolah yang start dari fall itu September, dan fall and spring. Spring itu kira-kira Januari. Jadi tergantung kamu maunya mulai sekolah kapan. Jadi, semua sekolah definitely buka September. Tapi yang buka Januari, maybe 50%. Jadi setahun sebelumnya kamu sudah harus siap ini kirim application. Oke, to pick the location, mau sekolah di mana? Location is very important. Either the other location is because weather. Misalnya kalau untuk itu bagus, is a very cold place. Kalau mau tempat yang agak mild, Florida, Texas, California, okay. Hawaii juga is very nice. But kalau itu bagus itu New York upstate pretty harsh. Cukup dingin menurut aku. Minnesota. Jadi kalau mau apply sekolah, mau cari sekolah, lebih baik cari juga itu weather-nya bagaimana. Apakah bagi kamu itu makanan penting? Kalau makanan penting, kalau di tengah-tengah Amerika kayaknya ini cari Asian food susah. Jadi kalau kamu Americanized, fine. Di tengah fine. Asal suka makan burger, fine. Terus major hub itu maksudnya dekat airport. Misalnya kalau kamu sekolah di Penn State mau ke Philadelphia sekitar 4-5 jam. Itu bagus, mau ke New York City, mau pulang ke Indonesia tuh lo susah. Kamu harus nyetir dulu 4-5 jam, 6 jam, baru ke airport, habis itu 20 jam ke Indonesia. Nah, itu a different story. Ya, kamu pertimbangan. Terus how much tuition? Tuition penting karena harus bayar sendiri. Kalau seandainya bisa dapat scholarship offer, ya seperti, jadi jangan karena tuition tinggi tidak apply. Jangan seperti itu. Kalau seandainya kamu yakin kamu punya TOEFL, GRE, your academic record is really good, you have a really good essays, why not apply? Because even if you don't have a scholarship from Indonesia, before you apply, the school might offer you a scholarship. So you might not have to pay everything, at least if they offer you for tuition, tuition paling enggak hanya bayar untuk uang tinggal tuh masih mending gitu. Sorry, ini bahasa Indonesianya juga agak lupa. Terus habis itu kalau seandainya ada keluarga sama ada teman, itu jauh lebih enak lah, mereka bisa bantu dan kamu bisa minta bantuan
Terus tergantung juga mau major apa, dan kalau kamu ada interest di certain kind of research, so misalnya karena aku bukan dari research base, misalnya kamu di kedokteran, kamu ada interest pathology something where you have an interest, then you might consider that kind of school. Where is the school? Or maybe if you want to consider the ranking, that depends. I think that's pretty much it. Just the difference, because you are far away from home, independence. Don't worry, you have to be independent. Don't ask too much help. I know somebody will help you, but you have to rely on yourself, like a little bit more. Menurut saya di Indonesia dan di Amerika sama, cuman beda bahasa. Tapi harus ini, kalau bisa jangan terlalu menggantungkan diri pada orang lain. Kalau bisa lebih, oh aku bisa sendiri. Orang lain cuman hanya kasih tahu, oh ya begini caranya kamu ambil license di DMV, itu ambil SIM. Itu kalau di sini semuanya lengkap. Kamu ke internet ada, ini minta suratnya ini, dokumennya ini, kamu pergi, kamu kalau ada orang yang antar, kamu pergi. Habis itu semuanya kalau bisa sendiri. Jadi minimum help. And for people like me, money is a big thing. So that's pretty much it. Other than that, we can ask questions, I guess. Challenges, language. If you don't speak the language, you know, you can listen to them, but bisa dengar, tidak bisa ngomong. Nah, itu agak susah juga. Jadi, ya, lama-lama juga bisa kok. But I think it's pretty good. US is pretty good so far, I think. So, trick and tips. I have an outdated tips, but one thing is very important for anybody who want to come to US. Have at least name that have two words. Have a first name and last name. If you don't want any headache in the end, have 2 words names, at minimum 2. I know the Bagos have more than 1. Jadi at least have 2. Nama saya itu Hartini. Karena saya mau ke Amerika, saya minta ke bagian imigrasi, nama saya harus 2, Pak. Ini yang kedua pakai apa? Apa saja, Pak, yang bisa dipakai untuk di paspor saya. Nah, itu sangat penting. Kalau enggak, nanti repot antara pajak, imigrasi, apalagi SIM. Kalau tidak ada last name, aduh, sudah bisa pusing. Jadi 2 itu minimum. Itu pun kalau 2, nama saya sekarang jadi Hartini NMN Lim. Karena apa? Tidak ada middle name-nya. No middle name. So, 2 is minimum. If you can have 3, that's perfect. Not too many. I think that's pretty much it. Terima kasih and good luck.